Selamat pagi Bu Meina, selamat pagi teman-teman dari Rombel MKU Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi kutipan dan daftar pustaka. Namun sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya selaku moderator kelompok 5A untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Inani Salsabila, lalu ada Syadat Hilmi, Natasha Putri, Hayafadia, Syahrul Ramadan, Dea Saraswati, Fatimah Tuzahro, Jasmine Silvi, Elisa Samanta, dan yang terakhir ada Ezra Novita. Baik, tanpa membuang banyak waktu lagi, mari kita mulai presentasi dari kelompok 5A. Materi yang pertama akan membahas tentang kutipan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Inani Salsabila dengan NIM 7311420128. Jadi dalam pembuatan karya tulis, seorang penulis itu tentunya akan menyampaikan atau menyantumkan argumen-argumen yang berkaitan dengan topik yang akan ia bahas. Nah, argumen yang disampaikan dalam karya tulisnya ini biasanya tidak hanya berasal dari buah pikir penulis itu sendiri, tetapi juga ditunjang oleh argumen, pendapat, pernyataan, maupun buah pikir hasil penelitian dari penulis lain. Nah, argumen, pendapat, pernyataan, maupun buah pikir hasil penelitian penulis lain inilah yang selanjutnya akan kita sebut sebagai kutipan. Lalu apa sih fungsinya mencantumkan kutipan dalam karya tulis? Yaitu berguna untuk memperkuat dan mendukung argumen yang disampaikan oleh seorang penulis dalam karya tulisnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kutipan ini akan dijadikan sebagai sarana untuk meyakinkan pembaca bahwa argumen yang disampaikan seorang penulis dalam karya tulisnya itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu, seorang penulis itu bisa mencantumkan kutipan yang berasal dari berbagai sumber. Contohnya dari sumber audio, video, maupun berbagai berkas, baik itu dalam bentuk cetak seperti koran dan buku, ataupun non-cetak seperti berkas dengan format PDF yang dapat kita unduh secara gratis melalui internet. Slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kutipan. Nah, jenis kutipan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis kutipan langsung, dan yang kedua ada jenis kutipan tidak langsung. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu jenis kutipan langsung. Suatu kutipan itu bisa dikatakan sebagai kutipan langsung ketika seorang penulis mengutip argumen dari penulis lain dan mencantumkannya dalam karya tulisnya tanpa mengubah kalimat ataupun ejaan apapun dari sumber aslinya. Jadi dapat dikatakan bahwa kutipan tersebut ditulis sama persis seperti sumber aslinya. Ada beberapa aturan yang harus dipahami oleh seorang penulis sebelum ia melakukan pengutipan langsung. Yang pertama adalah ketika seorang penulis hendak menghilangkan beberapa bagian dari suatu kalimat yang ia kutip, maka penulis tersebut harus mencantumkan titik sebanyak 3 buah untuk menggantikan bagian kalimat yang hilang. Lalu apabila yang dihilangkan adalah sebanyak satu kalimat atau lebih, maka penulis wajib mencantumkan titik sepanjang satu garis untuk menggantikan kalimat yang dihilangkan. Dalam melakukan pengutipan juga sangat mungkin terjadi ditemukannya kesalahan. Maka kita sebagai seorang penulis harus mencantumkan simbol, yaitu simbol sik dengan tanda seru, yang diapit dengan tanda kurung siku setelah kalimat yang mengandung kesalahan. Nah, simbol sik ini digunakan sebagai penanda bahwa adanya kesalahan dalam frasa atau kalimat yang berada sebelum simbol sik itu sendiri. Lalu kutipan yang kita cantumkan itu seringkali berasal dari literasi asing. Jadinya bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa asing. Oleh karena itu, penulis harus mencantumkan terjemahan dari bahasa asing tersebut langsung pada bagian bawah kutipan. Slide selanjutnya. Nah, kutipan langsung ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kutipan langsung pendek yang ditulis dengan menggunakan metode APA dan kutipan langsung panjang yang ditulis dengan metode MLA. Lalu apa perbedaan antara penulisan kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang ini? Bedanya adalah untuk kutipan langsung pendek sendiri adalah kutipan yang dalam penulisannya itu hanya terdiri kurang dari 4 baris dan
dan kutipannya itu harus diapit dengan tanda kutip. Untuk penulisan rujukannya sendiri bisa dicantumkan sebelum kalimat yang dikutip seperti pada contoh ataupun sesudah kalimat yang dikutip. Contohnya jika mencantumkan rujukan setelah kalimat yang dikutip adalah dengan format kurung buka George, tahun 2005 kurung tutup. Lalu yang kedua ada penulisan kutipan langsung dengan metode MLA, yaitu kutipan yang dalam penulisannya sendiri terdiri atas 4 baris atau lebih. Yang membedakan adalah kutipan pada kutipan langsung panjang ini ditulis atau diketik satu spasi terpisah dari paragraf yang memuat argumen penulis. Dalam contohnya, pada kalimat dalam pidato Insinyur Soekarno dan selanjutnya, itu merupakan bagian dari paragraf argumen penulis. Sedangkan mulai dari kalimat nilai-nilai luhur dan selanjutnya itu merupakan paragraf kutipan. Dapat dilihat juga pada penulisannya, untuk paragraf kutipan harus ditulis menjorok ke dalam sepanjang 7 ketukan dari batas tepi kiri. Sebelumnya saya mohon maaf karena format penulisan dari contoh kutipan langsung ini mengalami perubahan pada PPT-nya, maka untuk teman-teman bisa langsung melihat pada makalah kelompok 5A untuk mengecek format dari penulisan kutipan langsung panjang yang benar. Slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis kutipan yang kedua, yaitu jenis kutipan tidak langsung. Jenis kutipan tidak langsung adalah ide, gagasan, pendapat, atau argumen dari orang lain atau penulis lain yang dicantumkan oleh seorang penulis dalam karya tulisnya, tetapi menggunakan kalimatnya sendiri. Jadi seorang penulis itu bisa saja hanya melakukan parafrase kalimat, atau dia juga bisa mengembangkan ide atau gagasan dari penulis lain. Nah, sama seperti jenis kutipan yang sebelumnya, jenis kutipan tidak langsung ini juga memiliki poin-poin yang perlu dipahami dan diperhatikan oleh penulis sebelum melakukan pengutipan tidak langsung. Yang pertama, kalimat yang mengandung kutipan tidak langsung ditulis dengan spasi rangkap. Yang kedua, sama seperti kutipan langsung pendek, kutipan tidak langsung ini juga bisa rujukannya itu dicatat sebelum ataupun sesudah kalimat yang mengandung kutipan. Apabila penulis ini memilih untuk mencatat rujukan sebelum kutipannya, maka ditulis dengan format nama akhir, lalu diikuti dengan tahun terbitan, dan diapit oleh tanda kurung. Contohnya, kurung buka, Fadia, 2008, kurung tutup. Lalu apabila penulis ingin mencantumkan rujukannya itu setelah kutipan, maka formatnya adalah nama penulis yang diawali dengan nama akhir, titik 2, tahun terbitan, dan diapit dalam tanda kurung. Seperti pada contoh, kurung buka, Fadia, Haya, titik 2, 2008, kurung tutup. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilmi. Silakan Hilmi. Oke, selanjutnya adalah pengertian daftar pustaka. Kalau menurut Gary Keraf, ahli bahasa ternama Indonesia, daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul, buku-buku, artikel-artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Atau kalau dalam bahasa Inggris, bibliografi berasal dari kata Yunani, bibliograpos, yang artinya ketika seseorang menulis daftar, buku, atau karya tulis ilmiah. Jadi, kata bibliografi digunakan para penulis Yunani kuno ketika abad pertama Masehi, yang berarti menyalin buku-buku dengan tangan. Kalau menurut KBBI, daftar pustaka itu adalah sebuah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan di bagian akhir atau belakang wall. Kalau mau secara singkat, daftar pustaka itu daftar rujukan yang memuat informasi tentang sumber dari sebuah karya ilmiah. Nah, daftar pustaka itu letaknya bagian paling akhir atau bawah dalam penulisannya. Bagian paling akhir, wall bawah, itu daftar pustaka.
Daftar pustaka itu memiliki gaya penulisan yang bergantung pada disiplin ilmu yang sedang ditulis atau digarap. Misalnya ada sastra itu menggunakan MLA, Modern Language Association, atau misalnya lagi ilmu sosial, ada APA, American Psychological Association. Masih ada gaya-gaya lain, cuman kami akan membahas MLA sama APA. Yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsinya adalah fungsi daftar pustaka pertama untuk memberitahu pembaca bahwa apa yang sudah ditulis bukan hanya dari pemikirannya sendiri, melainkan juga berdasarkan pemikiran orang lain. Di sini tujuannya buat menghargai penulis sebelumnya, biar nggak penulisan yang lama itu nggak tenggelam dengan begitunya. Dan selanjutnya untuk mendalami hal yang ditulis dalam karya tersebut. Jika pembaca ingin mendapat informasi lebih, ada kalanya pembaca itu ingin mencari informasi lebih mendalam. Oleh karena itu, daftar pustaka itu penting, harus ditulis. Selanjutnya, untuk memberi penghargaan kepada penulis atas karyanya. Ini nyambung sama yang pertama tadi, untuk menghargai. Karena membuat sebuah karya itu bukan hal yang mudah, apalagi penelitian. Oleh karena itu, apapun itu, kalau bisa, berilah sumbernya. Selanjutnya, memberi kesan profesional terhadap karya tulis yang dibuat. Kalau karya tulis nggak ada daftar pustakanya, itu mengesankan kalau ini rendahan, bisa menimbulkan pertanyaan apakah ini informasi yang dapat dipercaya atau hoax atau memang bisa dipercaya. Yang selanjutnya memberikan kredibilitas dan keakuratan informasi. Ini nyambung juga ya yang di atas. Jadi informasi yang diberikan itu memang akurat karena ada sumbernya, ada dasar-dasarnya yang dicantumin. Selanjutnya ada komponen daftar pustaka. Yang pertama ada nama pengarang yang dikutip secara lengkap, ditulis juga terbalik. Terus ada judul buku, termasuk judul tambahannya kan biasanya ada tuh sub judulnya, ada judul terus judul lagi. Selanjutnya ada data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan beberapa, nomor jilid, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Selanjutnya untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Selanjutnya penulisan daftar pustaka. Untuk penulisan marga atau keluarga, itu bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya itu ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang, kecuali nama Cina. Kalau ini saya belum tahu alasannya kenapa nama Cina dikecualikan. Selanjutnya gelar sarjana penulis, gelar sarjana entah itu sarjana S1, magister, dan seterusnya itu nggak usah ditulis. Terus judul buku dicetak miring atau digaris bawahi pada setiap kata, bukan. Jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Terus baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh, atau biasanya pakai tab. Saya nggak tahu semua tab di komputer itu 7 spasi atau tidak. Biasanya sih 7. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Jarak antara sumber dengan sumber berikutnya adalah 2 spasi. Ciri-ciri daftar pustaka. Di dalamnya memuat berbagai informasi komponen dapus, seperti penulis, judul buku, nama penerbit, tanggal terbit, tempat terbit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya penulisan nama pengarang dibalik, seperti nama Rudi Santoso, maka dibalik jadi Santoso, Rudi. Terus biasanya wajib ada di dalam sebuah karya ilmiah, penelitian, makalah, artikel, majalah, dan beberapa karya cetak maupun online itu sendiri. Penempatan bibliografi atau daftar pustaka itu penempatannya di
belakang sebuah karya ilmiah. Tadi saya sudah jelaskan. Yang selanjutnya memiliki banyak versi gaya penulisan, yang tadi ada MLA, apa, dan masih banyak lagi. Dan daftar pustaka itu selalu menjadi acuan penting apakah suatu karya ini layak, dapat dipertanggungjawabkan, atau dapat dipercaya juga. Jadi itulah gunanya daftar pustaka. Perbedaan daftar pustaka beranotasi, dan karya yang dikutip. Karya yang dikutip adalah daftar setiap karya yang dikutip dalam teks makalah atau karya tulis. Daftar pustaka adalah daftar setiap karya yang digunakan saat menulis makalah atau karya tulis, baik yang dikutip secara spesifik maupun tidak. Daftar pustaka beranotasi adalah daftar pustaka dengan catatan singkat oleh penulis yang menjelaskan pentingnya sumber. Selanjutnya, perbedaan daftar pustaka dan daftar dokumentasi. Perbedaan utamanya terletak pada penekanan. Daftar pustaka penekannya adalah pada literatur makro dan pembacanya adalah dari kalangan masyarakat umum. Sedangkan daftar dokumentasi penekanannya pada literatur mikro dan pembacanya sebagian besar dari kalangan atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada jenis daftar pustaka. Pertama ada kelompok textbook, di situ ada penulisan perorangan, kumpulan karangan beberapa penulisan editor, buku yang ditulis atau dibuat lembaga, buku terjemahan juga. Ada juga kelompok jurnal, artikel yang disusun oleh penulis, lembaga, kelompok makalah yang diresensikan dalam seminar, konferensi, simposium. Yang ketiga ada kelompok disertasi maupun tesis. Untuk ini udah tahulah, kemarin udah dari kelompok lain udah ada yang jelasin disertasi maupun tesis. Ada juga kelompok makalah atau informasi dari internet. Kalau mau contoh konkret, contoh nyatanya seperti ada buku, makalah, jurnal, internet, kamus atau ensiklopedia, koran, majalah, wawancara pun juga bisa, dan lembaga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu sebagai rujukan untuk karya tulis lainnya. Daftar pustaka dapat digunakan kembali untuk karya tulis lainnya, sehingga jika seseorang membuat karya tulis dengan tema yang sama yang sudah ada, ia dapat membuat karya tulis tersebut dengan merujuk dari daftar pustaka karya tulis sebelumnya. Yang kedua yaitu sebagai sumber penulisan. Daftar pustaka digunakan sebagai rujukan karya tulis yang dibuat, sehingga dalam menyusun karya tulis tersebut, kita tidak sembarang dalam penulisannya karena sumber yang valid. Semakin valid sumber pustaka yang digunakan, maka karya tulis tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu sebagai bahan yang dapat ditelusuri kembali. Daftar pustaka dapat menjadi bahan yang bisa ditelusuri kembali. Misalnya seperti dosen, jika ingin mengetahui keaslian dari karya tulis yang dibuat oleh mahasiswanya, itu dapat menelusuri kembali menggunakan daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu mengetahui sumber dengan jelas. Daftar pustaka tidak hanya dari buku, tetapi juga bisa dari sumber lainnya seperti koran, majalah, wawancara, dan banyak sumber lainnya. Sehingga jika ditulis di dalam pustaka akan membuat orang lain mudah untuk menelusurinya. Penulisan daftar pustaka yang lengkap dan jelas dapat membuat orang lain dapat lebih mudah dan cepat untuk menemukan sumber tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Ada kalanya
Penulis akan mengutip opini, hasil penelitian, dan sebagainya dari buku atau tulisan lain. Akan berbahaya jika tetap dilakukan saat menyusun buku, jurnal ilmiah, dan tulisan apapun, sebab bisa menyebabkan pelakunya tersandung kasus hukum. Oleh sebab itu, perlu memahami penulisan daftar pustaka untuk menghindari risiko tersebut. Yang kedua yaitu sebagai bentuk menghargai penulis sebelumnya. Menulis secara lengkap kutipan dan opini dari penulis di dalam buku lain ke dalam buku yang sedang disusun adalah salah satu bentuk menghargai opini dan kutipan penulis tersebut. Yang selanjutnya yaitu membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Ketika pembaca membutuhkan informasi lebih dari kutipan tersebut, maka akan mencari tahu buku yang tercantum dalam daftar pustaka, sehingga penulisan daftar pustaka bertujuan membantu pembaca mendapat informasi kredit dengan lebih lengkap. Selanjutnya yaitu informasi sumber penyusunan tulisan. Selain dalam bentuk kutipan, buku yang menjadi referensi penulis dan kemudian dicantumkan dalam daftar pustaka juga menjadi informasi tambahan mengenai referensi mana saja yang sudah dibaca penulis sebelum menyelesaikan tulisannya. Hal ini tentunya akan melibatkan judul dan nama penulis lain yang tentu akan memberi manfaat bagi pembaca. Yang kelima yaitu media untuk daftar rujukan penulis lain. Penyusunan dari daftar pustaka juga bisa membantu pembaca untuk mendapatkan referensi bacaan berkualitas. Sehingga penulis yang mencantumkan referensi sumber bacaan dalam penulisan sebuah karya, sama artinya ikut memperkenalkan dan mempromosikan karya tersebut. Slide selanjutnya. Pada tahun 1950, UNESCO dan Kongres Perpustakaan dalam laporan survei mereka telah menyatakan tujuan dan fungsi sumber pustaka, yaitu memungkinkan para pekerja intelektual untuk mempelajari publikasi yang mencatat perkembangan di bidang minat mereka tidak hanya di negara mereka sendiri, tetapi juga dunia. Meningkatkan efektivitas proyek tertentu dalam penelitian, berkontribusi pada perkembangan budaya yang berasal dari catatan pembelajaran dan budaya, membantu dalam meningkatkan aplikasi yang berguna dari pengetahuan yang ada dan dalam membuat aplikasi yang telah dikembangkan di suatu negara, yang dikenal luas oleh semua negara. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan Syahrul Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Natasha. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 73114200154. Di sini saya akan menjelaskan tentang format penulisan sumber kutipan secara umum. Sumber kutipan penulisannya itu seperti ini. Yang pertama adalah nama belakang atau keluarga penulis atau pengarang atau si pembuat itu, dan tahun dari sumber kutipan tersebut. Contohnya sudah tersedia di sini seperti Azaria, 2014. Azaria sendiri itu adalah nama belakang dari sang autor. Yang kedua, contoh kedua adalah Santoso, Azaria, dan Tan, 2015. Begitu. Itu untuk sumber kutipan yang pertama. Jika kutipan langsung, maka wajib ditambahkan nomor halaman atau page dituliskan dengan P kecil, atau page dituliskan dengan double P kecil. Jika nomor halaman tidak ada, maka bisa digantikan dengan chapter atau paragraf keberapa. Contohnya seperti ini. Azaria,
tahunnya berapa, 2014, page atau P kecil, titik 15. Contohnya adalah halaman ke-15, seperti itu. Dan yang kedua, contoh kedua, Santoso, nama autornya, tahunnya 2015, chapter, titik 5. Itu adalah chapter 5 maksudnya, seperti itu. Oke, next slide. Oke, format penulisan daftar pustaka yang secara umumnya. Oke, penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya adalah nama belakang atau keluarga yang diikuti dengan inisial nama depan dan tengahnya apabila ada nama tengah. Contohnya seperti ini. Nama autornya misalkan Sally Azaria. Penulisannya di daftar pustaka adalah nama belakangnya dulu, Azaria, S titik gitu. Itu inisial. Oke, contoh kedua, Quick Kian G. Oke, penulisannya adalah Quick, K titik G. Titik lagi, seperti itu. Dilanjut lagi dengan Sir Philip Sidney. Nama belakangnya adalah Sidney, P. Kayak gitu. Dan juga ada lagi Joyce Elliot Spencer. Elliot Spencer-nya itu digabung, jadi itu adalah nama belakang. Kita gunakan dulu nama belakangnya yaitu Elliot Spencer titik J, seperti itu. Oke, nih hanya huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital, seperti itu. Oke, next. Format penulisan daftar pustaka secara umum selanjutnya. Pada sumber online, tuliskan secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata retrieved from sebelum URL. Dan tidak dituliskan tanggal akses atau tanggal diunduh atau melihat web tersebut. Yang kedua, untuk proceeding yang diakses secara online, maka gantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI atau Digital Object Identifier atau URL, seperti dalam artikel jurnal online. Coba kalian lihat contoh buku di proceeding. Nomor DOI, Digital Object Identifier, adalah penanda yang spesifik dan tetap untuk dokumen online yang terdaftar. Nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. Dan yang terakhir adalah tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL-nya. Seperti itu. Oke, next slide. Oke, selanjutnya adalah format penulisan dari APA Style atau APA Style dari George Forbes Memorial Library, Lincoln University tahun 2011. Ini adalah contoh dari buku atau tesis atau proceeding seminar. Format dasarnya, nama penulis, nih format dasar, nama penulis atau pengarang, titik, tahun terbit atau tahun publikasinya, titik, judul utama buku, titik 2, anak judul buku, jangan lupa itu di garis miring, titik, dan ditambahin edisi keberapa apabila ada, titik, kota terbit, negara atau singkatan negara bagian di Amerika, titik 2, penerbitnya siapa, seperti itu. Buku dengan 1 hingga 5 pengarang. Oke, untuk contoh kutipannya bisa dilihat sendiri. Kaufman, Perlman, and Spiesner. Pada tahun 1995 dibuka dan tutup kurung, font langsung kutipan pertamanya apa gitu. Bisa langsung ke daftar pustaka. Kaufman, C, titik, Perlman, R, N, Spiesner, M, titik. Ini adalah 3 pengarang. Dan di tahun 1995 dibuka atau tutup kurung, Network Security, itu adalah nama bukunya, tahu nama sesuatunya itu. Titik 2, nama anak bukunya adalah Private Communication in a Public World, England World Cliff, NG, titik 2, Prentice Hall. Seperti itu. Dilanjut dengan buku dengan 6 atau lebih pengarang, sumber kutipan daftar pustaka. Yang itu nama orangnya.
Young et al. Atau dan lain-lain, 2009. Seperti itu untuk sumber kutipan daftar pustaka. Yang, K titik L titik et al. Titik tahun 2009 titik The Real Customers, Inglewood Cliffs, NG, Prentice Hall. Kalau buku tanpa pengarang, sumber kutip jika tidak ada nama pengarang, maka dituliskan judul bukunya dengan dicetak miring. Sumber kutipan daftar pustakanya seperti ini. Contoh, Longman Dictionary, 2003. Oke, seperti itu aja. Longman Dictionary of Contemporary English, yang edisi keempat, tahun 2003, Harlow, England nama negaranya dan titik 2 nama penerbitnya itu Longman, seperti itu. Dilanjut dengan buku dengan editor. Sumber kutipan daftar pustaka, editornya adalah Persley and Hill, 1992. Persley, D.M, dan Hill, M, ed, tahunnya 1992, Disease of Rich Curve, atau edisi keduanya, Brisbane, Queensland, Australia, 2, Department of Primary Industry. Seperti itu. Oke, next slide. Oke. Dilanjut dengan contoh di ensiklopedia atau kamus yang sumber kutipan daftar pustaka bisa dilihat seperti ini. Brisbane, 1993, Brisbane, P.G, tahun 1993, Relativity, in the New Encyclopedia Britannique, buka kurung volume ke-26 page, itu halamannya, seperti itu. Di halaman 501 sampai 508, Chicago, USA, 2 Encyclopedia Britannica, seperti itu. Dilanjut dengan penulis adalah sebuah organisasi. Itu kayak gimana? Oke. Sumber kutipannya seperti ini. Tuliskan nama organisasinya atau lembaga secara lengkap. Misal, Statistics New Zealand, 1998. Seperti itu. Dilanjut dengan asosiasi dan instansi pemerintah dapat disingkat pada penyebutan kedua kalinya. Seperti itu. Bisa pertama itu adalah nama lengkapnya terlebih dahulu, baru nama singkatannya. New Zealand Qualification Authority atau disingkat NZQA, 2008, kutipan pertamanya apa gitu. Oke, seperti itu. Untuk daftar pustaka, langsung aja dengan singkatan NZQA, 2008, dan kutipan berikutnya itu seperti apa. Seperti ini, Statistic New Zealand, 1998, Samoan People in New Zealand, Wellington, New Zealand, 2 autornya. Seperti itu. Oke, next slide. Oke. Dilanjut dengan tesis atau disertasi. Sumber kutipan daftar pustakanya seperti ini. Untuk tesis, Brown, 1995 tahun, seperti itu. Langsung Brown, T.N, nama dia dan juga nama belakang dan juga nama inisial nama depannya, tahunnya 1995, Simulation of the Development of the Root System and Associated Microbe, atau itu adalah nama tesisnya, Unpublished Doctoral Thesis, Lincoln University, Lincoln, New Zealand. Oke, itu adalah alamatnya penerbitnya itu di mana. Kayak asal dari Universitas Lincoln di Lincoln, New Zealand, seperti itu. Dilanjut dengan proceeding atau salah satu karya, tapi bukan semuanya. Sumber kutipan daftar pustaka dari Berkeley, 1995, halaman ke-51, page 51. Oke, lanjut. Next slide. Oke.
Format penulisan untuk proceeding secara utuh. Sumber kutipan daftar pustaka dari Owen and Frey, 1995. Kita lanjut dengan nama belakangnya, Owen, nama depan dan nama tengahnya di inisialnya, D.H, dan Frey, B.F atau H, 1995 tahunnya, dengan langsung ke judul buku, Ergonomics Tomorrow, dengan nama anak buku, Adapting the Future Proceeding of the bla 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 bla, seperti itu. Dan langsung ke tanggal terbitnya 16 sampai 17 Februari 1995 di Palmerston North, New Zealand Ergonomics Society. Oke, sekian presentasi dari saya. Dilanjut ke presenter selanjutnya, yaitu Deas Saraswati. Silakan, Deas. Jadi di sini saya akan menjelaskan format penulisan daftar pustaka dari sumber artikel koran, jurnal, majalah, dan website menurut APA Style. Yang pertama adalah format penulisan daftar pustaka dari sumber artikel koran. Penulisannya bisa dimulai dengan nama keluarga atau nama belakang, dilanjutkan dengan nama depan dan nama tengah penulis jika ada, lalu judul artikel yang ditulis secara cetak miring, nama koran atau surat kabar, tanggal, halaman, dan kota penerbit. Lalu setiap bagiannya dipisahkan dengan tanda baca titik. Seperti yang bisa dilihat pada contohnya, apabila tanpa pengarang, penulisannya bisa langsung menuju ke judul. Dan apabila dengan pengarang, penulisannya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu format penulisan daftar pustaka dari sumber artikel majalah. Format penulisan umumnya bisa dimulai dengan nama keluarga atau nama belakang, nama depan, dan nama tengah penulis atau pengarang jika ada, tahun, judul artikel yang juga dicetak miring, nama majalah, nomor dan atau volume jika ada, tanggal, halaman, dan kota penerbitan majalah. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat di layarnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu format penulisan daftar pustaka dari sumber artikel jurnal. Format penulisannya bisa diawali dengan nama keluarga atau nama belakang, dilanjutkan dengan nama depan dan nama tengah penulis atau pengarang jika ada. Selanjutnya tahun penerbitan artikel, jurnal, judul artikel, nama jurnal yang dicetak miring, volume dan nomor jurnal. Dan nomor jurnal dituliskan dalam tanda kurung. Lalu diakhiri dengan nomor halaman artikel dalam jurnal. Untuk contohnya sendiri ada contoh penulisan pustaka jurnal dengan volume dan nomor, atau penulisan pustaka jurnal dengan volume, nomor, dan halaman. Selain itu ada juga penulisan pustaka jurnal online yang harus dilengkapi dengan DOI seperti yang sudah dijelaskan oleh Syahrul tadi. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah format penulisan daftar pustaka dari sumber halaman web atau website. Format penulisan umumnya dapat dimulai dengan nama keluarga atau nama belakang pengarang, dilanjutkan dengan nama depan dan nama tengah pengarang atau penulis jika ada, lalu tahun, bulan, tanggal, artikel, dan judul dari halaman web, anak judul dari web, serta diperoleh dari URL mana. Atau bisa juga dituliskan dengan diawali nama keluarga atau nama belakang, dilanjutkan dengan nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul, garis miring, nama dari web page, anak judul dari page, diperoleh tanggal, bulan, tahun, dan dari URL. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat. Nah, untuk perbedaannya di sini ada contoh dari penulisan daftar pustaka dari video. Perbedaannya hanya pada judulnya yang diganti dengan judul video dan diakses dari website mana. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, Fatim. Baik, terima kasih banyak kepada Deas atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya Fatimah Zahra dengan NIM 7311-420-161 akan menjelaskan bagian saya. Yang pertama mengenai penulisan APA Style pada materi perkuliahan. Di kalangan mahasiswa tidak jarang materi perkuliahan yang diterima dijadikan sebagai bahan referensi untuk menyusun karya tulis ilmiah.
Meskipun faktanya biasanya materi kuliah tersebut tidak diterbitkan secara formal seperti buku atau jurnal dan tidak mempunyai nomor ISBN. Namun apabila materi tersebut adalah bagian dari buku atau artikel jurnal, maka sumber kutipan dan daftar pustaka harus ditulis. Kalau tidak, maka berikut saya akan jelaskan format penulisannya. Yang pertama dari dosen yang memberikan catatan dan berbicara dalam kelas. Jika hendak mengutip dari apa yang disampaikan oleh dosen, ketika mereka presentasi, kutiplah itu sebagai personal communication dan tidak dimasukkan dalam daftar pustaka, tetapi harus ada bukti, misalkan hasil rekaman suara. Untuk formatnya adalah dalam kurung nama personal communication, koma bulan dan tanggal, koma tahun. Selanjutnya ada handout. Handout yang diberikan selama perkuliahan, tutorial, atau kunjungan lapangan dituliskan sebagai unpublished paper present at a meeting dalam daftar pustaka. Untuk format kutipannya, dalam kurung nama, koma tahun, dan untuk format dalam daftar pustaka, nama, titik dalam kurung tahun, titik judul, titik dan sumber handout dari kelas mana, mata kuliah apa, lalu universitas mana, begitu. Next slide. Oke, selanjutnya ada dari buku kuliah. Material yang ditulis oleh dosen dalam buku perkuliahan yang tidak diterbitkan di penerbit atau tidak bernomor ISBN dituliskan sebagai publication of limited circulation dalam daftar pustaka. Nomor halaman yang dikutip wajib dituliskan dalam kutipan. Jika tidak ada nomor halaman, bisa dituliskan judul babnya. Untuk format dalam kutipan, ada dalam kurung nama penulis atau pengarang, koma tahun, koma halaman. Dan jika tidak ada nomor halaman, maka formatnya dalam kurung nama penulis atau pengarang, koma judul bab, koma paragraf keberapa. Dan untuk format daftar pustaka, ada nama, koma dalam kurung tahun, koma judul, koma, dan dalam kurung universitas. Selanjutnya dari materi online, materi yang diunggah di website dosen dituliskan sebagai publication of limited circulation dalam daftar pustaka. Untuk format kutipannya sendiri ada dalam kurung nama, koma tahun, dan untuk daftar pustakanya ada nama dalam kurung tahun, titik judul, titik dalam kurung sumber materi online. Yang kedua, next slide. Yang kedua, penulisan apa style untuk penulisan pengarang yang sama. Yang pertama ada sumber kutipan. Jika penulis yang sama, maka dituliskan nama dalam kurung tahun pertama dan tahun terbitan berikutnya. Dan jika tahun publikasinya yang sama, maka nama pengarang dalam kurung tahun A, tahun B. Selanjutnya untuk daftar pustaka, nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga atau badan organisasi dengan format nama, koma tahun, koma judul dan halaman, lalu ditulis kembali dengan nama yang diganti dengan garis bawah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Yasmin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai format penulisan sumber kutipan dan juga daftar pustaka dengan menggunakan MLA Style. Untuk format penulisannya, secara umum, sumber kutipan itu hanya ditulis autor atau penulis atau pengarang dan juga page atau halamannya. Ditulisnya hanya dicantumkan nama penulis yang belakangnya saja dan juga halamannya. Jadi contohnya Saraswati 20. Saraswati adalah nama belakang dari penulisnya, 20 adalah
halamannya. Lalu untuk daftar pustaka, secara garis besar, format penulisannya adalah nama pengarang, itu ditulis nama akhirnya dulu, baru nama awalnya, selanjutnya judul buku, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan juga medium penerbitannya. Untuk ketentuan penulisan daftar pustaka, yang pertama adalah penulisan nama pengarang pertama, itu ditulis nama belakangnya dulu, seperti ketentuan sebelumnya, itu ditulis nama belakangnya dulu, baru diikuti dengan nama depannya secara lengkap. Selanjutnya, judul buku dan juga judul periodikalnya itu ditulis menggunakan cetak miring. Lalu yang ketiga, ditulis jenis media atau media type yang digunakan sebagai sumber kutipannya. Itu nanti dituliskan setelah tahun terbitnya. Lalu yang keempat, URL ditulis hanya jika diminta. Nah, jika diminta, itu biasanya disertai dengan tanggal aksesnya atau tanggal unduhnya. Itu nanti ditulis setelah jenis media yang digunakan. Untuk jenis media yang digunakan itu ada 4, yaitu yang pertama ada print, itu jika mengutip dari pustaka yang dicetak. Lalu yang kedua ada web, itu jika mengutip secara online. Lalu yang ketiga email, jika mengutipnya dari surat elektronik. Lalu yang keempat lecture, jika mengutip dari bahan perkuliahan yang diterbitkan secara terbatas. Lalu ketentuan yang kelima, itu yang termasuk di dalam daftar pustaka adalah karya-karya yang sudah diterbitkan atau diunggah. Jadi memang itu bisa diakses oleh banyak orang. Lalu ketentuan selanjutnya, ada beberapa istilah yang diizinkan jika karya yang dikutip itu tidak memiliki, yang pertama, tidak memiliki nomor halaman. Itu dapat ditulis N.PAG. Lalu yang kedua, tidak memiliki tanggal atau tahun terbitnya. Itu dapat ditulis N.D. Lalu yang ketiga, jika tidak ada penerbit atau kata terbitnya, dapat ditulis N.P. Lalu untuk format penulisan dari sumber buku atau tesis atau proceeding seminar. Untuk format dasarnya sendiri, kurang lebihnya sama, nama belakangnya, lalu nama depannya, judul utama, judul anak judul buku, edisi keberapanya jika ada, lalu kata terbitnya, penerbitnya, tahun terbitnya, dan juga jenis media yang digunakannya. Lalu untuk buku tanpa nama penulis, itu menggunakan judul utama dari karya tulis tersebut. Jika judulnya dirasa terlalu panjang, maka bisa menggunakan beberapa kata pertama dari judulnya. Untuk contohnya sendiri sudah sudah tertera di makalah, bisa dilihat supaya lebih jelas. Lalu untuk buku dengan satu penulis, itu sumber kutipannya di dalam sumber kutipan, penulis atau pengarang dan nomor halaman ditempatkan dalam tanda kurung setelah teks. Jadi setelah kutip kalimat yang dikutip, itu diberi dalam kurung, itu isinya namanya dan halamannya. Lalu untuk daftar pustakanya memiliki format nama akhir, lalu nama awal pengarang, judul buku, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan juga medium penerbitannya. Contohnya sudah tertera di makalah. Lalu untuk buku dengan 1 hingga 5 pengarang, untuk sumber kutipan dan daftar pustakanya itu sudah tertera juga, contohnya sudah tertera di makalah, bisa dilihat supaya lebih jelas. Dan untuk buku dengan 6 atau lebih pengarang, juga untuk sumber kutipan dan daftar pustakanya sudah tertera di makalah. Selanjutnya untuk buku tanpa pengarang, itu bisa dituliskan judul bukunya saja. Itu dituliskannya dengan cetak miring. Selanjutnya untuk buku dengan editor, juga contohnya sudah tertera di makalah, bisa dilihat. Selanjutnya untuk dokumen pemerintah, jika ada nama penulisnya, maka nama penulisnya itu wajib ditulis. Namun jika tidak ada nama penulisnya, maka dapat ditulis seperti pola organisasi sebagai penulisnya. Untuk contohnya sudah tertera juga di makalah. Selanjutnya ensiklopedia atau kamus. Itu jika nama penulisnya tidak ada, maka bisa menggunakan beberapa kata dari judul artikel yang digunakan. Contohnya seperti berikut ini, sudah ditulis di makalah juga, bisa dilihat. Lalu selanjutnya jika mengutip dari sebuah kutipan. Itu untuk sumber kutipannya, dituliskan kedua sumber. Namun di dalam daftar pustaka hanya ditulis yang kita lihat langsung saja, yang kita temukan, bukan dari sumber pertamanya. Lalu untuk buku dengan 2 atau 3 penulis, itu nama penulisnya dibalik, seperti ketentuan sebelumnya, nama belakangnya dulu, baru ditulis nama depannya.
sesuai urutan normalnya. Untuk nama yang pertama, kedua, itu dan seterusnya itu sesuai urutannya. Untuk contohnya juga sudah tertera di makalah. Selanjutnya untuk buku dengan lebih dari 3 penulis, itu untuk sumber kutipannya ditulis nama terakhir pengarang pertama dan diikuti dengan et al. Dan untuk daftar pustakanya hanya dituliskan nama penulis pertama dan selanjutnya diikuti dengan et al juga. Itu untuk contoh penulisannya seperti apa bisa dilihat di makalahnya. Selanjutnya untuk satu pengarang dengan beberapa karya tulis, ini juga ketentuan-ketentuannya sudah terlihat jelas dari contoh, itu bisa dilihat dari makalah, sudah ditulis di makalahnya. Selanjutnya untuk buku yang edited atau compiled dan translated book atau buku terjemahan, itu ditulis ed titik itu jika editornya hanya satu. Lalu untuk editornya lebih dari satu, itu menggunakan eds titik. Lalu jika buku itu adalah buku terjemahan, itu ditulis trans titik. Dan menggunakan coms titik itu jika disusun. Untuk contohnya juga sudah tertera di makalah, bisa dilihat. Selanjutnya, book chapter digunakan ketika buku mempunyai penulis yang berbeda di setiap babnya. Contohnya juga sudah ada, contoh penulisannya sudah ditulis di makalah, bisa dilihat. Selanjutnya, organisasi sebagai penulis. Itu termasuk di dalamnya adalah organisasi pemerintah atau asosiasi, perusahaan, dan lain-lainnya. Untuk contoh penulisannya juga sudah ditulis di makalah, bisa dilihat supaya terlihat lebih jelas. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Elisa Samantha, akan menjelaskan mengenai format penulisan dari sumber artikel koran, majalah, jurnal, dan halaman web. Penjelasan saya akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, format penulisan dari sumber artikel koran, majalah, dan jurnal. Format dasarnya yaitu nama akhir pengarang, ditulis lebih awal, koma, nama awal tengah pengarang, titik, judul artikel diapit oleh tanda petik, titik, judul koran, majalah, jurnal ditulis menggunakan cetak miring, tanggal bulan publikasi, titik, tahun publikasi, titik 2, halaman permulaan sampai halaman akhir dari pengutipan artikel, titik, media publikasi, dan diakhiri oleh tanda titik. Media publikasinya dapat berupa print, web, email, lecture, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Format penulisan daftar pustaka dari sumber artikel koran. Kita bisa lihat contohnya dengan pengarang. Road itu nama akhir pengarang, Lee nama awal, The Step Cost of Driving Drunk itu judul artikel yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Des Moines Register itu judul koran, 31 Desember 2005, tanggal, bulan, tahun publikasi, 12-13 halaman pengutipan artikel, dan media publikasinya berupa print. Contoh tanpa pengarang, formatnya sama dengan pengarang. Bedanya di sini kita tidak mencantumkan nama pengarang dan langsung ke judul artikel, yaitu Gas Price Pollution Rule Maybe Is. The Seattle Times, judul korannya, 26 April 2006, tanggal, bulan, tahun publikasi, 21-23 itu halaman pengutipan artikel, dan media publikasinya berupa print. Jika Anda mengutip koran tersebut dari web, gantikan kata print dengan kata web, serta tambahkan tanggal akses setelah kata web dan salinan URL apabila diperlukan. Selanjutnya, format penulisan daftar pustaka dari sumber artikel majalah. Contohnya, dengan memakai pengarang, Cheryl Michael S. Itu nama pengarangnya seperti biasa, nama akhir yaitu Cheryl ditulis lebih awal daripada nama awalnya. Soviet Union War of Nerves itu judul artikel dalam majalah tersebut yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Time itu judul majalah, 2 April 1990, tanggal, bulan, tahun publikasi, 26-30
halaman pengutipan artikel, dan media publikasinya berupa print. Contoh tanpa pengarang, kita hanya menghilangkan nama pengarangnya saja, and likely champion of the rule of law, judul artikel, seperti biasa, disertai dengan tanda petik, Maclean's, judul majalah tersebut, yang ditulis cetak miring, 11 Juni 2007, tanggal, bulan, tahun publikasi. Halaman pengutipan artikel 31 dan media publikasi berupa print. Sama seperti sebelumnya, jika Anda mengutip majalah tersebut dari web, Anda harus menggantikan kata print dengan kata web serta menambahkan tanggal akses setelah kata web dan salinan URL apabila diperlukan. Yang terakhir, format penulisan daftar pustaka dari sumber artikel jurnal. Di sini ada terdapat perbedaan, yaitu kita wajib menambahkan volume dan isu dari jurnal tersebut. Contohnya, O'Connell itu nama akhir pengarang, John F. nama awal dan nama tengahnya, The Economics of Private Liberal Arts College, itu judul artikel, diapit dengan tanda petik, Journal of Business, judul jurnalnya, 76 itu volume, 3 isu, 2003 tahun publikasi jurnal, 499 sampai 514, halaman pengutipan artikel dari jurnal tersebut, dan media publikasinya berupa print. Sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, jika Anda mengutip jurnal tersebut dari web, Anda harus menggantikan kata print dengan kata web, serta menambahkan tanggal akses dan salinan URL apabila diperlukan. Slide selanjutnya. Bagian kedua yang akan saya jelaskan yaitu format penulisan daftar pustaka dari sumber halaman web. Format dasarnya kita bisa lihat, nama akhir pengarang ditulis lebih awal, diikuti dengan tanda koma, nama awal dan nama tengah pengarang, titik, judul artikel diapit dengan tanda petik, titik, nama website ditulis dengan cetak miring, titik, nama penerbit, atau NP jika tidak ada tertera nama penerbit, koma, tahun publikasi, atau ND jika tidak ada tahun publikasi yang tertera, titik, web sebagai jenis media yang digunakan, titik, tanggal, bulan diambil dari web, titik, tahun diambil dari web, dan salinan URL apabila diperlukan. Jadi salinan URL itu sebagai opsi saja, tidak wajib dicantumkan. Kita bisa lihat contohnya dengan pengarang, Hart nama akhir pengarang, John nama awalnya, Water Pollution judul artikel, Microsoft Encarta Online Encyclopedia sebagai nama website, 2006 tahun publikasi, 19 April 2006 itu tanggal, bulan, tahun diambil dari web. Contoh tanpa pengarang langsung dicantumkan judul artikelnya yaitu Common Cold, Microsoft Encarta Online Encyclopedia itu nama website, 2006 tahun publikasi, 10 November 2006 sebagai tahun, tanggal, bulan, tahun diakses dari web. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ezra. Silahkan, Ezra. Terima kasih, Elisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam suatu karya tulis. Yang pertama, kesalahan dalam sumber kutipan. Yang pertama ada tidak mencantumkan nama. Sebagai contoh, dalam teks dikutip tulisan yang berasal dari Johannes Burhan pada tahun 2010 dalam teori The Wellspring of Black Feminism. Dalam teks berikut teksnya, sebagaimana dinyatakan dalam teori The Wellspring of Black Feminism, petik 2,
feminis kulit hitam mengeksplorasi masalah bagaimana ras, kelas, dan gender secara analitis terkait untuk menghasilkan dan mengintegrasikan analisis kekuasaan dan penindasan. Petik 2 dalam kurung 2001. Kutipan tersebut ialah salah. Seharusnya kalimat tersebut diakhiri dengan dalam kurung Burhan, 2001. Titik. Yang kedua ada tidak mencantumkan tahun penulisan. Sebagai contoh, dalam teks dikutip tulisan yang ditulis Mali pada tahun 2009. Berikut teksnya. Artikel pertama dari Mali, berjudul petik 2, Symbols of Theodore Dreiser's Sister Claire. Petik 2, titik. Penulisan kutipan di atas ialah salah. Seharusnya kalimat tersebut ditulis dengan artikel pertama dari Mali dalam kurung 2009, berjudul petik 2, Symbols of Theodore Dreiser's Sister Claire. Petik 2, titik. Next slide. Yang ketiga, tidak membedakan penulisan judul. Penulisan judul tidak boleh ditulis biasa, melainkan haruslah dibedakan penulisannya. Penulisan judul dapat dimiringkan atau diberi garis bawah. Yang keempat, tidak menyeragamkan format penulisan kutipan. Sebagai contoh, misalkan dalam teks itu ada yang memakai tanda koma, atau titik 2, atau dimiringkan, atau bahkan diberi garis bawah dalam keterangan tahun penulisan. Itu merupakan salah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan kita dalam menulis suatu kutipan. Next. Lalu ada kesalahan dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama, tidak mencantumkan daftar pustaka yang telah dikutip dalam karya tulis. Dalam mengutip tulisan pada sebuah teks, terkadang kita lupa untuk mencantumkannya ke dalam daftar pustaka. Bahkan, jika kita menggunakan program database referensi, ketidaktepatan masih sering terjadi sehingga membuat kesalahan dalam penulisan daftar pustaka ilmiah yang kita buat. Berikutnya, menulis gelar yang dimiliki pengarang. Seharusnya dalam daftar pustaka, nama penulis ditulis tanpa gelar yang dimiliki. Ini masih banyak terjadi kesalahannya. Contohnya, Dr. Endi Erianto, SE.AK, MM. Penulisan daftar pustaka tersebut ialah salah. Yang benar ialah Erianto, A. Berikutnya, yang ketiga, kesalahan dalam menulis nama pengarang, tahun, dan judul pada daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka, penulisan nama pengarang seharusnya diberi tanda koma setelah nama belakang, lalu titik setelah huruf pertama nama depan, bukan titik 2 maupun titik koma. Selain itu, tahun terbit disusun setelah nama pengarang dalam sebuah judul artikel dan sebelum judul artikel. Sebagai contoh, di sini ada daftar pustaka yang berasal dari website, penulisannya demikian. Rian, F, 2002, Restore, baru website penulisan. Seperti itu. Yang keempat, ada kesalahan yang keempat, yaitu penulisan daftar pustaka tidak sesuai aturan keilmuan. Penulisan daftar pustaka yang hanya memuat nama pengarang serta tahun terbit ialah salah. Hal ini dikarenakan daftar pustaka memiliki aturan format sesuai dengan ranah keilmuannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah American Psychological Association atau APA Style dan Modern Language Association of America atau MLA Style. Untuk APA Style memiliki format nama akhir, nama awal, titik, tahun penerbitan, titik, judul artikel, titik, nama jurnal, volume, atau edisi jika ada, halaman, titik. Sedangkan untuk MLA Style, formatnya nama akhir, nama awal, titik, petik 2, judul artikel, petik 2, titik, nama jurnal, volume, titik edisi, tahun publikasi, P, titik halaman, titik 2 media,
koma, titik, tanggal akses, titik. Seperti itu. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5A. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.